Oh, series yang pernah saya tonton. Always Mahabharata. Tahu kan? Tahu kan? Tahu kan Mahabharata? Nah, sekarang kita akan masuk di segmen Kapan Lagi Kepo. Alhamdulillah aku moodnya hari ini oke, moodnya happy. Terus ya karena aku baru rilis single Stop Hilang-Hilang, jadi aku harus happy always. Genius One, asik. Ya, saat ini yang bikin saya tertawa terus adalah semua pecinta-pecinta Gunawan di luar sana, Genius One, GYS, itu semua mereka bikin aku tertawa karena lebih kesenang ya, karena di lagu Stop Hilang-Hilang ini mereka begitu semangat sekali, mereka up non-stop. Terus juga selain itu, lagu Stop Hilang-Hilang ini tuh biasanya aku kalau ngeluarin single kayak teman-teman aku di kampung itu tuh mereka selalu bilang lagunya sedih mulu kayak kita mau pakai juga gimana kayak gitu. Dan sekarang itu teman-teman di kampung juga pakai semua. Jadi thank you lah pokoknya buat semua Genius One, pecinta Gunawan, GYS, KSG, Mace-Mace, banyak sekali mereka. Mohon maaf kalau nggak bisa disebut satu persatu. Mereka selalu membuat aku tertawa setiap harinya. Semalam berarti ya? Itu apa sih? Aduh. Kita disuruh nebak ya? Itu ya semalam saya makan itu, nanti saya dibilang itu lagi. Enggak, saya makan itu nasi goreng. Ini apa sih namanya? Earphone. Berarti emang suka dengar lagu ya? Suka. Aku suka dengar lagu pakai headset. Jomelan. Full. 24 jam? Ya apalagi kan sekarang lagi fokus ke Stop Hilang-Hilang kan. Jadi aku tetap harus standby 24 jam handphone tuh. Ya, jangan salah, di kamar mandi justru lebih enak main handphone. Apa ya? Kayaknya tuh udah pada tahu semua deh. Soalnya aku anaknya expose banget. Asik. Nggak ada. Semuanya udah tahu. Kebetulan aku anaknya yang jarang sekali nonton konser. Bahkan bukan jarang tapi nggak suka nonton konser. Aku salah satu anak yang memang kalau misalkan ada konser, teman-teman aku pada sibuk tuh. Sibuk banget, kita nonton konser ya, kita nonton konser. Aku selalu, enggak kayak gitu kan, ngapain coba itu apa namanya dempet-dempetan kayak gitu terus masuk ke sana. Nggak mau aku kayak gitu-gitu. Dan waktu itu aku memang benar-benar suka banget sama Evi Masamba waktu itu. Aku suka banget karena cerita beliau waktu itu di kompetisi. Jadi waktu itu aku ketemu sama Evi Masamba dulu. Dan itu tuh benar-benar dibantu sama owner kerja aku. Itu soalnya masuknya mahal, masuk ke dalam hotel nonton dia itu mahal, dan aku benar-benar dibayarin sama owner gara-gara dia tahu kalau aku suka banget sama Evi Masamba. Kayak gitu. Jennifer Lopez tahun 2012-13. Iya, ngefan Jennifer Lopez sama David Beckham. Ya, itu ada di poster kamar. Kalau sekarang nggak ada sih, nggak ada. Harus bersih dinding-dinding. Nggak ada poster-posteran. Oh, series yang pernah saya tonton. Always Mahabharata. Tahu kan? Tahu kan Mahabharata? Coba deh kalian nonton. Kenapa? Kalau menurut Kak Gunawan? Mahabharata tuh enak banget. Mulai dari alur ceritanya, terus dialognya, terus ekspresi dari setiap pemainnya, terus juga hikmah dari film itu kita benar-benar dapat karena di situ tuh mengangkat keadilan, terus mencari keadilan dan menuntut keadilan. Situ Mahabharata tuh. Itu film yang series yang paling aku suka. Kalau aku jadi sutradara, aku akan bikin film tentang cinta tapi masih
religius. Ngerti gak sih? Iya. Perjalanan kisah cinta tapi masih melibatkan Tuhan di dalamnya. Kayak gitu. Aku pengen bikin film kayak gitu. Ayat-ayat cinta kayak gitu. Resiko terbesar menurut aku ya waktu itu aku harus ninggalin kerjaan beberapa kali sementara cicilannya masih ada. Buat ke lidah, iya benar, itu udah saya ceritain ya. Ya, udah diceritain kapan lagi juga. Waktu itu tuh memang benar-benar itu butuh tekad yang kuat untuk bisa memilih antara yang A sama yang B. Karena waktu itu juga benar masih ada cicilan dan itu benar-benar aku sendiri yang nanggung itu, kayak bukan orang tua, aku sendiri benar-benar yang ngambil motor waktu itu dan itu tuh masih susah banget kita waktu itu anak muda yang harus nyicil motor terus kerja gajinya cuman ya udah pas-pasan buat bayar setoran doang kayak gitu loh dan tiba-tiba aku dapat info kalau aku harus ke Jakarta dan sementara itu masih ada cicilan dan masih kerja. Terus aku harus milih, aduh kalau misalkan aku ke Jakarta nanti siapa yang bayarin itu, kayak gitu. Akhirnya tuh pas ke Jakarta, alhamdulillah waktu itu kita cari dana kan untuk masyarakat di sana ikut bantu, terus cari dana, dapatlah uang waktu itu 80 juta. Alhamdulillah waktu itu 80 juta. Dan sisa cicilannya tuh waktu itu kalau nggak salah tuh 8 jutaan apa nggak salah. Terus langsung dikirim ke sana, Mak tolongnya dia dilunasin motornya kayak gitu. Pernah jadi bandel, pernah jadi berprestasi. Prestasi sih, tentunya ya. Jadi, jadi aku mau sedikit cerita. Pertama tuh aku tuh pernah jadi anak yang bandel banget. Aku pernah jadi anak yang sedang-sedang aja, nggak berprestasi, nggak bandel. Kayak anak-anak yang ya udah polos-polos aja gitu loh. Ngerti nggak sih? Yang kayak lurus-lurus aja gitu. Nah, terus yang ketiga itu prestasi. Pertama, aku bandel banget. Aku anaknya tuh yang kalau hari Senin gak masuk sekolah, hari Senin gak masuk sekolah. Padahal hari Senin itu kan kayak hari yang sakral gitu untuk anak sekolah kan. Nah, tapi waktu itu aku hari Senin tuh, setiap hari Senin aku gak masuk sekolah karena aku gak suka mata pelajaran matematika sama bahasa Inggris. Aku gak suka, jadi aku gak masuk. Setiap hari Senin gak masuk sekolah. Terus, kalaupun hari Selasa aku masuk sekolah, pasti bolos. Pasti bolos. Nggak tahu, kayak mau pulang aja cepet dipanggil, tetap dipanggil. Cuman ya udah kita lari-larian. Terus pulangnya tuh nggak ke rumah karena kalau pulang ke rumah ya resiko lah, ditabok mama pasti. Jadi nggak pulang ke rumah, tetap jalan ke rumah teman. Ya udah duduk di rumah teman sampai pulang sekolah, baru pulang sekolah. Ala-ala pulang sekolah beneran. Kayak ala-ala sekolahnya tuh udah pulang gitu terus assalamualaikum. Terus mama di belakang waalaikumsalam. Oh anaknya udah pulang sekolah. Padahal sama sekali nggak ngikut. Iya. Nggak sekolah. Terus waktu itu agak sedikit berubah jadi anak yang ya udah lurus-lurus saja tapi tidak berprestasi. Nggak pernah dapat juara kelas, cuman ya udah anak yang penurut sama guru, terus belajar juga enggak kayak gitu. Cuman rajin masuk sekolahnya. Itu jadi anaknya seperti itu. Terus yang ketiga itu anak yang berprestasi. Gara-gara waktu itu tuh kan penerimaan raport ya. Penerimaan raport terus tiba-tiba bapak itu tuh dipanggil sama guru ke depan. Terus bapak nggak dikasih raport. Kenapa? Karena nilainya masih ada yang merah, masih ada yang nunggak gitu. Nah di situ tuh sedih karena lihat bapak yang udah tua terus tiba-tiba maju ke depan terus nggak dikasih raportnya, sedih kan? Aku sebagai anak langsung sedih, langsung kayak lihat, kasiannya Pak kalau begini anak yang gini ngadepin anak yang bandel tuh kayak gini, ternyata malu juga. Dan itu benar-benar kita tuh cuma berempat anak yang nggak diambil raportnya, yang nggak dikasih. Nah di situ tuh kayak malu. Terus teman-teman aku kan punya teman dekat sekelas, dia bilang gini, kalau kamu tahun depan kalau kamu kayak gini lagi, kita nggak akan temenan sama kamu. Akhirnya waktu itu langsung bertekad kalau oke, kelas 2 SMA semester 2 aku pasti jadi juara kelas. Jadi dari yang bandel banget tiba-tiba langsung naik ke peringkat 2 kelas. Full belajar, aku benar-benar kayak anak yang bisa dibilang sosokan. Pokoknya tuh pulang sekolah yang biasanya main-main udah nggak seperti itu lagi. Pulang sekolah kalau tugas yang dikasih hari itu, pulang sekolah langsung aku ngerjain.
Pokoknya pulang sekolah langsung apa ya yang dikasih tadi, apa ya gimana ya, tugas apa ya yang dikasih. Jadi langsung dikerjain saat itu juga. Malamnya dipelajarin lagi tugas yang aku kerjain tadi. Nah besoknya di presentasi itu bagus banget kayak gitu. Itu waktu itu sih. Libra pendiam. Dan itu benar. Itu benar, tapi kalau di orang yang aku nggak kenal. Ya Libra tuh kan begitu kan ya, biasa kalau sama orang yang belum dia kenal pasti diam aja. Tapi kalau udah kenal bisa cair banget. Bener. Iya. Suka menimbang antara satu dengan yang satu. Nggak pernah langsung ambil satu keputusan tuh pak gitu langsung diambil, enggak. Pasti ada pertimbangan. Temen sih jarang, cuman kakak ya sering. Parah banget. Aku ke rumah sepupu aku, itu disuruh sama mama ke rumah sepupu aku untuk ngambil waktu itu ngambil kayak sapu tangan gitu, lenso. Kita bilangnya lenso, sapu tangan lah pokoknya. Untuk ngambil sapu tangannya, aku ke sana, aku udah salam, assalamualaikum, nggak ada yang jawab, assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Oke, terus tiba-tiba kayak mungkin dia dengar dari luar ada yang salam tapi kayak mau jawab tapi ragu-ragu kayak gitu loh. Akhirnya aku bilang, oh nggak jawab salam nih. Aku langsung pakai kain pintu, tau nggak sih kain pintu? Gorden, ya tirai pintu gorden gitu. Gorden aku lingkarin tuh badan aku. Di pintu tengah. Jadi kalau orang berdiri di tengah-tengah ruangan kelihatannya kayak itu kan, tahu kan? Ya kan? Kelihatan kayak pocong kan? Itu. Terus dia langsung pingsan di situ. Dia pingsan. Gara-gara dia tuh kayak mendekat, dia bilang, "Ih, ini apa?" Dia kayak gitu, "Ini apa?" Terus dia kayak mau megang, aku langsung buka. Langsung gerak. Itu dia langsung kaget, dia teriaknya kencang banget, terus dia langsung pingsan di situ. Dan karena aku takut aku takut banget sama suaminya kan. Karena aku takut sama suaminya, aku lari, terus sembunyi. Entahlah itu gimana ceritanya, dia sadar, aku udah nggak tahu lagi. Aku itu tipikal orang, kalian percaya nggak sih ada orang yang kalau dia pengen sekali mendapatkan sesuatu, itu dia harus usaha, benar-benar usaha. Tapi ada juga orang yang hoki, ya kan dia kalau mau mendapatkan sesuatu, dia nggak perlu terlalu usaha. Dia cukup sedikit aja usahanya pasti langsung dapat. Ada orang seperti itu kan? Nah, aku adalah salah satu orang yang susah sekali. Orangnya tuh susah sekali dapat hoki, dan kalau mau dapatin sesuatu harus usahanya yang keras kayak gitu. Jadi aku nggak pernah sekalipun dapat undian, sekalipun. Nah, nggak pernah. Aku justru berharap loh. Aku berharap banget di sana tuh banyak hadiah ya. Itu nomor undian aku dipanggil, terus aku maju ke depan, aku ambil tuh hadiah kecil, sekecil apapun aku pengen. Tapi nggak pernah selama ini, nggak pernah. Itu loh. Mudah-mudahan. Amin. Yang pamer mungkin, yang kalau kita lagi ngobrol berdua, terus sifatnya tuh yang nggak saling denger, tapi maunya didengerin mulu, dianya yang ngomong mulu, terus udah gitu ngomongnya tuh yang kayak aneh, ngerti gak sih? Kayak yang gue tuh udah beli handphone kayak gini-gini, kayak gitu-gitu, nggak suka aku. Kayak gitu-gitu, ngerti kan? Iya. Itu kan red flag. Nah, kayak gitu-gitu, nggak suka. Alhamdulillah aku nggak. Aku selalu positive thinking kepada Tuhan. Kalau masa kecil kayaknya bisa dibilang enggak deh. Karena aku dari kecil pengennya jadi ya kayak petugas kesehatan, kayak mantri, kayak dokter, kayak gitu-gitu. Dari kecil pengennya seperti itu. Cuman ya takdir berkata lain. Cuman pas itu dari kecil ya. Cuman pas aku SMP kelas 1 aku pengennya jadi seorang penyanyi. Bisa dibilang kayak gitu? Ya. Nah, pengennya jadi seorang penyanyi, dan alhamdulillah tercapai sampai sekarang. Adek aku bandel soalnya.
sayang banget ya kakak sama adik gitu kan. Aku sayang banget sama dia, cuman ya itu kadang tuh bandel kayak pengen kayak gitu, cuman tuh kayak aduh tahan kayak gitu. Aku tetap sayang sama dia, cuman tonjoknya tuh pengen tonjok sayang kayak gitu loh. Mager. Aku anaknya mageran dan itu sudah pasti itu negatif banget dan susah sekali untuk ngendaliin itu. Cuma mau bilang makasih aja sih karena udah mendidik jiwa ini waktu itu sampai akhirnya jiwa ini sekuat sekarang. Itu aja sih. Lima tahun ke depan. Lagi ngapain? Terus dalam kondisi yang kayak 5 tahun ke depan tentunya insya Allah aku udah punya istri, udah punya anak, punya usaha. Terus aku yang tiap pagi bangun, terus yang kerja gitu loh pagi, terus pulang sore disambut sama istri, disambut sama anak. Aduh itu bahagia sekali pemirsa, amin. 5 tahun kesini lagi mudah-mudahan tiba-tiba udah itu ya, udah ada anaknya ya. Sini masuk sini kayak gitu-gitu. Tentunya kehilangan orang tua. Aku pernah merasakan satu kali kehilangan orang tua. Bapak kandung aku meninggal di saat aku masih SD kelas 4 dan menurut aku itu kehilangan terbesar dalam hidup aku. Itu sih. Kayaknya karena sekarang banyak sekali penyanyi pendatang baru dan kebetulan di manajemen kita juga ada teman kita pendatang baru juga, itu namanya Oan dari Gorontalo.